Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah di kesempatan siang kali ini momen spesial untuk kita, karena SD kita selaku SD penggerak telah meloloskan calon guru penggerak. Ada 2 personal, yang pertama Ibu Nur Zahroni atau Bu Oni, dan yang kedua Ibu Sulastri. Dengan semangat ini semoga bisa memotivasi rekan-rekan untuk terus berinovasi, berkreasi, terutama dalam mendesain pembelajaran paradigma baru untuk membentuk anak-anak kita menjadi profil pelajar Pancasila. Kali ini beliau berdua akan mendiseminasikan atau menseminarkan salah satu kegiatan dari program guru penggerak, yaitu budaya positif. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, budaya positif dimulai dari diri kita sebagai seorang pendidik untuk memperlakukan anak-anak kita sesuai dengan kodrat, potensi dan kompetensinya. Untuk itu budaya positif di sekolah kita harus selalu kita tanamkan. Kita sebagai figur sentral, sebagai toladan untuk anak-anak kita, hendaknya dapat menjadi contoh real dalam kehidupan, baik di sekolah maupun kehidupan sehari-hari. Perlakukan anak didik kita, siswa-siswa kita dengan kodratnya, sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, untuk menjadikan insan yang cerdas sekaligus berakhlak mulia. Demikian kami ucapkan selamat bergerak kepada beliau berdua untuk merubah, menginovasi pembelajaran terutama yang ada di SD 2 Patukangan tercinta ini, dan pada umumnya untuk kemajuan dunia pendidikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya, untuk memberikan semangat kita di siang hari ini, mari kita coba untuk tepuk semangat terlebih dahulu. Seperti kalau kita membangkitkan semangat anak-anak kita. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Semoga bisa membuat kita hari ini, siang ini menjadi lebih semangat untuk kita belajar bersama. Izinkan saya, Nur Zahroni Fitriati, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Kendal, akan mendiseminasikan yaitu modul 1.4 budaya positif. Ini sebagai tugas aksi nyata kami. Ya, salam dan bahagia Bapak Ibu. Kita harus awali dengan salam keselamatan, kebahagiaan. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di sepanjang hari mendapatkan manfaat, dapat keberkahan, dan semoga tidak ada halangan suatu apa. Amin. Marilah Bapak Ibu kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk kita berdamai sejenak dengan situasi kita, dengan hati kita. Semoga kita bisa hadir seutuhnya untuk mengikuti kegiatan hari ini, dan kita untuk belajar bersama, semuanya demi kemajuan anak didik kita, kepentingan anak didik kita, dan pendidikan pada umumnya. Tujuan pada kegiatan kali ini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi sekali lagi, berpihak pada murid. Yang kedua, memahami apa itu konsep budaya positif. Dan yang ketiga, kita akan memahami peran guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Kita ingat kembali Bapak Ibu bahwa filosofi pendidikan dari Bapak Pendidikan Nasional kita, beliau Bapak Ki Hajar Dewantara, saya yakin Bapak Ibu sangat
sudah bisa memahami ataupun sudah bukan hal yang baru, bahwa pendidikan ini adalah sebenarnya hakikatnya tuntunan di dalam hidup tumbuh kembangnya anak-anak. Pendidikan menuntut kita untuk bagaimana segala kodrat yang ada pada anak agar mereka itu dapat mencapai keselamatan serta kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik dia sebagai individu manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kalau kita ingat atau kita mendengar kata menuntun, itu memang agak condong dalam berasal dari bahasa Jawa, nuntun. Nuntun itu kita memang apa Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu kata menuntun yang tersirat dalam pikiran Bapak Ibu apa? Menuntun. Nuntun. Iya, menggandeng. Kemudian apa? Bu Enjer. Kemudian apa? Coba. Membimbing, betul. Berarti kita tidak memaksa ataupun kita tidak kemudian memberikan sesuatu yang anak-anak belum saatnya tahu atau anak-anak belum saatnya sesuai dengan umurnya, usianya, maupun kita harus hendaknya dalam menuntun ini memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin Bapak Ibu juga ingat tentang apa yang disampaikan oleh salah satu sahabat Nabi, Ali, ya, sahabat Nabi, beliau mengatakan bahwa didiklah anak-anak kita sesuai dengan zamannya. Zaman anak-anak kita kelak saat dewasa tentu berbeda sekali dengan zaman kita saat ini. Apalagi zaman kita dulu waktu masih masa-masa sekolah tentu sangat beda. Maka kita diharapkan bisa sebagai pendidik bisa mereka itu akan kita didik sesuai dengan zaman mereka maupun juga kodrat alamnya. Filosofi pendidikan juga menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu adalah bukan tabula rasa, bukan sebagai kertas kosong yang kemudian kita bebas untuk menggambar sesuai dengan atau membuat suatu lukisan, gambaran sesuai dengan keinginan orang dewasa, orang tua maupun bapak ibu gurunya. Anak tentu lahir dengan kodrat yang masing-masing berbeda. Mereka masih memiliki kodrat yang samar-samar dan tugas kita sebagai orang dewasa, baik itu kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik, tugas kita adalah menuntun anak menebalkan yang masih samar-samar itu untuk menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Mendidik juga artinya tentunya kita tahu Bapak Ibu ya, mendidik itu artinya mendidik masyarakat, karena anak itu adalah nanti saat dia dewasa menjadi bagian dari masyarakat. Mendidik anak juga berarti mempersiapkan masa depan anak untuk dia bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Semua orang tua, kita pun ingin sebagai seorang pendidik mengharapkan anak-anak kita itu masa depannya, kehidupan kelak, dia akan lebih baik dari kita sebagai orang tua maupun bapak ibu gurunya. Nah, kita juga ingat bapak ibu bagaimana ini yang sudah sangat populer. Iya. Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara itu mempunyai suatu semboyan. Ya, tentu ingat ya, Bu Lia juga tahu apa itu Bu Lia. Iya, iya. Tutwuri Handayani, yang artinya apa Bu Lia? Iya, iya, iya. Dan di belakang memberikan dorongan, ya. Tentu hal ini sudah tidak asing lagi ya. Bu Lia juga sudah sangat bisa menyampaikan bagaimana dengan semboyan Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, dan kita ini peran pendidik kita hanya menuntun, membersamai anak-anak untuk bisa menggunakan di Kabupaten Kendal, Bapak Kepala Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal, beliau Bapak Wahyu Yusuf juga mencanangkan program Among Siswa. Among Siswa kalau dalam bahasa Jawa. Anak-anak memang kita emong, kita tuntun, tugas kita adalah membersamai anak untuk bisa hidup sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zamannya. Nah, sekarang bagaimana dengan lembaga sekolah? Sekolah sebagai lembaga pendidikan pun kita harus bisa membimbing dan menguatkan apa yang ada dalam diri setiap anak agar mereka bisa memperbaiki tingkah lakunya, cara hidupnya, maupun juga perkembangan maupun pertumbuhannya. Kita juga bisa harus mencapai satu penerapan budaya positif di sekolah. Nah, ini yang harus kita perjuangkan bersama Bapak Ibu, bagaimana supaya anak-anak kita, murid-murid kita bisa memiliki budaya positif di sekolah. Tentunya juga harus diawali dari budaya positif selama mereka. Ini adalah suatu pembiasaan positif yang dilakukan setiap hari secara rutin di sekolah.
Jadi kita para pendidik sebagai guru, sebagai pamong dapat memberikan tuntunan membersamai anak-anak ketika mereka melaksanakan disiplin positif. Kita ingat juga bagaimana dengan kurikulum kita, kurikulum Merdeka, bagaimana kita juga harus membentuk profil pelajar Pancasila. Ya Bapak Ibu ya, sudah kita sekolah kita sudah merupakan sekolah penggerak, alhamdulillah sudah 4 kelas tahun ini, kelas 1, 2, kemudian 4 dan 5. Nah sekarang ada pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu semua. Mohon untuk bisa Bapak Ibu menyatakan pendapatnya terhadap pernyataan berikut ini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana? Pernyataan ini Bapak Ibu setuju atau tidak? Hukuman itu bisa mendisiplinkan anak, pernyataan seperti itu. Bagaimana? Betulkah itu atau setujukah Bapak atau Ibu? Boleh berpendapat? Iya Bapak. Benar. Ada kalanya benar. Tapi Penjelasannya selamanya. tidak selamanya. Karena kan ada kalanya anak-anak dengan hukuman merasa jerah untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai aturan. Oh iya. Tetapi hukuman harus disesuaikan dengan perkembangan anak juga. Oh, Jadi iya. kita menghukum anak-anak atau punishment itu disesuaikan dengan tingkat usia atau kemampuan anak, Iya. juga sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Oh iya, tingkat sini. Ya, terima kasih Bapak. Betul sekali, ini pendapat dari Pak Anas. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain yang memiliki pendapat yang berbeda atau mungkin sama. Monggo. Dipersilakan. Bagaimana Bu Lastri? Silakan Bu Lastri. Iya. Karena hukuman itu ada nilai negatif dan nilai positif. Sisi positifnya. Kalau nilai negatifnya mungkin pada diri anak itu akan membentuk karakter yang berbeda. Iya, yang tidak bagus ya. Iya. Kita menanamkan dari bapak ibu dan anak. Nah, sebaiknya mungkin hukuman itu mungkin bisa diganti dengan yang lain yang mendidik. Oh, yang lebih didik. Ya. Terima kasih Bu Lastri. Baik, ini sudah ada 2 pendapat dari Pak Anas dan Bu Lastri. Kemudian ternyata berhubungan juga dengan pernyataan ketiga bahwa pemberian hukuman dengan hal-hal yang positif, misalnya membaca buku, kemudian membersihkan halaman sekolah, ini dapat meningkatkan disiplin anak juga. Apakah pernyataan ini Bapak Ibu setuju atau tidak? Yuk sampaikan pendapatnya. Silakan. Mohon Bu Yun untuk bisa memberikan pendapatnya Bu Yun. Silakan. Hukuman yang positif Bu Yun untuk bisa meningkatkan disiplin anak juga. Ini ada pernyataan seperti ini, menurut Bu Yun bagaimana? Iya. Iya. bentuk Kesalahannya. Oh, iya. Iya. Terima kasih Bu Yun. Nanti akan kita coba simpulkan di akhir pertemuan ini, kegiatan ini. Kemudian yang ketiga, ada seseorang yang berpendapat memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yuk, bagaimana pendapat dari Bapak Ibu? Mohon untuk disampaikan. Mungkin Bu Angel, silakan. menurut pendapat Iya. Bisa juga penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar Anak. Nah, anak akan mendapat hadiah bentuk penghargaan Iya. dari orang tua. Nanti kalau nilainya bagus akan diberikan sepeda misalnya. Jadi anak termotivasi. Saya ingin sepeda yang Iya. Terima kasih sekali ya Bu Anjar dan Bapak Ibu semua. Ini beberapa pendapat dari tiga pernyataan ini. Nanti akan kita ketahui bagaimana sebaiknya terhadap kita memberikan hukuman maupun juga penghargaan. Ya, terima kasih. Kita akan lanjutkan dulu. Masuk pada tema yang pertama atau bagian yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, sekarang saya punya satu permainan
kita lihat bersama dan Bapak Ibu, kita akan bermain kegiatan kepalan tangan. Ada dua orang, yaitu A dan B. A itu misalnya Bapak Ibu ya, Anda. Kemudian ada satu orang lagi teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil. Ya. Kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Nah, coba sekarang mohon untuk berkenan maju ke depan, kita peragakan. Ini misalnya ada satu tulisan berharga di sini. Ini kebetulan sudah saya siapkan. Ada satu tulisan berharga bagi Bapak Ibu. Kemudian akan Bapak Ibu genggam dan akan digenggam di kepalan tangan untuk menjadi sebuah kepalan. Coba mohon untuk bisa berkenan maju ke depan. Iya, Bu Lastri silakan. Kemudian ada satu teman Bu Lastri, yang nanti mungkin si teman Bu Lastri ini salah satu Bapak Ibu guru lagi yang akan memberikan ini. Nanti si teman Anda, si B akan mencoba dengan sekuat tenaga juga dengan berbagai cara untuk meminta Bu Lastri membuka kepalan tangannya. Padahal di sana di dalam kepalan tangan itu ada sari kertas yang berisi sesuatu yang sangat berharga bagi Bu Lastri. Si B akan membujuk, mungkin dengan berbagai cara, akan membujuk, mengancam, menghardik, mungkin memarahi, merayu, bahkan menyuap atau apa saja, sehingga Bu Lastri ini bersedia untuk membuka kepalan tangan yang di dalamnya ada sesuatu yang berharga bagi beliau. Apa yang terjadi? Mohon Bu Lia untuk bisa maju Bu Lia. Ya, kira-kira bagaimana? Apa yang terjadi? Mohon untuk maju Bu Lastri sini. Ya, di sini di genggaman Bu Lastri ada sesuatu yang berharga bagi Bu Lastri. Kemudian Bu Lia itu ingin mengetahui, ingin tahu, biar Bu Lastri membuka kepalan genggaman tangan ini. Bu Lia ingin tahu dengan cara berbagai macam untuk membuat Bu Lastri membukanya. Iya, ya. Misalnya ya. Bu Lastri tolong. Oh, dirayu atau iya. Oh iya, sampai dirayu, mau disuap, dibeliin bakso katanya ini Bu. Bu Lia ingin memberikan bakso asal Bu Lastri mau membukanya. Iya. Bu isinya Bu. Belajar tetap bersikukuh, tidak mau membuka kepalan tangannya. Iya. Kita aja. Iya. Bagaimana ini Bu Lastri? Memang tidak mau Bu Lastri untuk membuka? Tidak mau. Tidak mau membuka, tetap ingin menyimpan rapat itu apa yang ada di genggamannya. Demikian. Iya. Sekarang coba untuk Bu Lastri alasannya apa? Tidak mau membuka untuk Bu Lia yang ingin melihatnya. Karena apa? Mungkin saya belum, hati saya belum rentek gitu Rentek untuk membuka. Ada hal-hal yang tertarik dari gitu, ya, membujuk saya. Meskipun tadi dengan segala upaya loh Bu Lia sampai nanti tak jajak ke bakso. Mau lihatnya sedikit saja, enggak boleh, tetap enggak boleh. Iya, iya. Karena berarti punya prinsip bahwa ini adalah satu hal yang berharga dan tidak ingin diketahui oleh orang lain. Ini untuk Bu Lastri dan Bu Lia. Iya, tepuk tangan untuk Bu Lia dan ada alasannya. Silakan, terima kasih. Mungkinkah ada orang yang si A ini juga mau membuka genggaman tangannya ini untuk ditunjukkan pada si B? Mungkin tidak Bapak Ibu? Mungkin. Alasannya apa Bu Anjar? Kalau mungkin ada orang yang mau membuka untuk ditunjukkan ke sahabatnya atau mungkin kakaknya atau ada yang mungkin memang perlu diberikan atau ditunjukkan apa yang ada dalam genggaman ini. Alasannya apa Bu Anjar? Kalau Bu Anjar berkenan untuk membuka ditunjukkan pada teman si B tadi. Alasannya karena mungkin suka sama saya. Oh iya, dan terus? Saya Teman dekatnya. Dia akan istilahnya curhat pada saya, Iya, sehingga betul. dia mau menunjukkan yang benar. Oh iya, bisa jadi. Terima kasih, tepuk tangan juga untuk Bu Anjar, luar biasa. Jadi ini ada dua kemungkinan, memang betul meskipun B dengan sekuat tenaga membujuk si A tadi untuk mau membuka kepalan tangannya dengan baik itu dengan kekerasan, dengan tadi mengancam mungkin atau juga dimarahi, ada juga dengan cara halus sampai merayu, menyuap bahkan. Nah, tapi kemudian si A ini ada dua kemungkinan bisa membuka maupun menutup. Tadi contohnya Bu Lastri tetap bersekukuh untuk tetap tidak mau membuka. Sedangkan Bu Anjar karena ada pertimbangan yang lain, karena teman dekat, orang yang sudah dipercaya, dan mungkin hal yang positif itu juga bisa bermanfaat bagi teman itu, mengapa tidak dibuka? Jadi seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya,
Untuk siapakah yang mengontrol diri untuk bisa ingin membuka atau menutup itu terletak pada siapa Bapak Ibu? Diri kita masing-masing ya, betul. Jadi kunci untuk mengontrol diri ada diri kita masing-masing. Kita sebagai manusia mempunyai kontrol diri, apakah kita ingin membukanya atau ingin melakukan sesuatu pada teman kita, saudara kita ataupun tidak, sesuai dengan kontrol diri kita masing-masing. Nah, sekarang kita menginjak pada disiplin, pengertian disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Dan seorang ahli Socrates dan Plano memaknai bahwa disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita Indonesia, makna disiplin telah berubah Bapak Ibu menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan umumnya orang menghubungkan kata disiplin itu dengan tidak nyaman, karena memang manusia itu sering digoda dengan nggak mau melakukan itu, tidak nyaman saya melakukan seperti itu. Ada godaan seperti itu, mungkin juga cenderungan orang itu ingin kita ini biar dihargai saja, karena kita mau disiplin biar dihargai atau mencapai satu tujuan tertentu. Nah, sekarang menginjak pada ini ya Bapak Ibu, tidak asing ya dengan ini ya, profil pelajar Pancasila. Ada berapa unsur Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Sudah hafal ya? Kita coba akan nyanyi bersama. Mohon berkenan untuk berdiri. Untuk mempermudah kita mengingat juga semakin anak kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila ini terdiri dari apa saja. Kita bersama-sama, lagunya sederhana saja nadanya. Kita mulai bersama-sama, mungkin saya awali dulu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa ya? Yuk bersama-sama yuk untuk kita siang ini biar lebih semangat. Mari. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih. Mohon untuk duduk kembali. Nah, inilah profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang sering kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, sekarang pada bagian kedua kita akan tahu apa itu perbedaan motivasi, hukuman, penghargaan dan konsekuensi. Ya. Kita lihat bersama Bapak Ibu bahwa teori motivasi perilaku manusia itu ada 3 hal. Yang pertama motivasi eksternal, berasal dari luar, eksternal. Ya, kita lihat untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang motivasi mereka untuk berperilaku itu untuk menghindari biar tidak dihukum, begitu saja. Kemudian yang kedua, motivasi eksternal yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau lembaga lebih besar, misalnya institusi. Kemudian yang ketiga, motivasi internal, ini tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Jadi bukan karena takut dihukum, bukan karena kita ingin mendapatkan imbalan dari orang lain ataupun pujian ataupun lembaga kalau yang lebih besar ya. Tapi kita memang berperilaku positif itu untuk menghargai diri kita sendiri. Karena manusia pada hakikatnya diciptakan Tuhan dengan hati nurani yang bersih, yang juga mulia. Namun hanya kadang terkotori oleh banyak hal ya Bapak Ibu, nafsu kita atau mungkin juga hal-hal yang menggoda kita, sehingga kita pun sifat-sifat positif itu akhirnya tertutup oleh sifat negatif yang kalau tidak segera kita bersihkan, hati kita pun yang sebenarnya hati nurani kita yang bersih, suci, kemudian bisa
akhirnya tertutup oleh sifat-sifat negatif yang tidak baik. Nah, inilah kita akan menghargai diri kita sendiri untuk motivasi internal kita. Nah, sekarang ada sebuah peristiwa, kasus, atau maaf ya, bukan kasus lah, kejadian begitu. Ini berupa hukuman atau dan penghargaan. Ada seorang anak, mohon bisa dibantu untuk membacakan cerita ini. Ada seorang murid bernama Iva dan Pak gurunya yang bernama Pak Seno. Mohon berkenan untuk membantu saya. Bu Sinta, silahkan. Ini ada seorang anak murid yang bernama Iva dan Pak Seno, bapak gurunya. Silahkan. Iva kurang menguasai pelajaran yang dilakukan. Ya, silakan Bu Sinta. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berpegang diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Sino, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup Iya. dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagal pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berusaha terjatuh dan tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang terjatuh dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk langsung Iva yang berdiri di depan kelas sambil menunjuk ibunya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas mengangkat ibunya. Iya, luar biasa Bapak Ibu, ini satu kejadian di sebuah kelas. Iva yang melakukan hal sedemikian tadi, kemudian Pak Seno memberikan perlakuan pada Iva seperti itu tadi. Dia kemudian ditertawakan oleh teman-temannya, kemudian ditambah lagi Iva diminta maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Kelas pun akhirnya semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas yang memegang ujung hidungnya tadi. Nah, sekarang pertanyaan untuk Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Alasannya apa? Kemudian yang kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva sebuah hukuman atau konsekuensi? Ya, silakan. Apa ya ini menurut Bapak Ibu? Silakan. Yuk, apa Bapak Ibu? Iya, Bu Lasri. Iya, silakan Bu Lasri. Iya, alasannya? Di situ Iva berdiri di depan kelas, berarti dia kan telah mempermalukan Iva Iya. terhadap teman-temannya. Dia menjadi malu, mungkin bisa menurunkan psikologinya Psikologinya dia, ya. Seharusnya tidak seperti itu, karena itu apa yang dilakukan itu adalah bukan konsekuen, berarti dia termasuk hukuman karena secara tiba-tiba. Iya. Berarti tidak ada kesepakatan antara si anak dengan Pak Seno. Kalau kecuali dengan dia, kalau konsekuensi dia kan mungkin diterima dengan hati legowo karena sudah ada kesepakatan sebelumnya. Ya, tapi ini kan tiba-tiba, apalagi disuruh berdiri gini kan, anak menjadi malu. Itu tidak baik untuk psikologi untuk anak. Ya, terima kasih Bu Lastri. Ya, ini yang tadi disampaikan Bu Lastri memang nanti akan kita bahas juga Bapak Ibu, bahwa bagaimana seharusnya perlakuan kita sebagai guru jika salah satu murid kita melakukan satu kesalahan. Dan tadi Pak Seno memperlakukan dia, Iva itu seperti tadi, dia akhirnya menjadi bahan tertawaan teman-temannya dan semakin malu karena dia di depan kelas pun menjadi tontonan teman-temannya selama pembelajaran matematika berlangsung. Dan apa yang kita akan lakukan sebagai guru, ya kita akan lihat bersama Bapak Ibu. Nah, sekarang apa sih hukuman? Tadi Ibu Lastri mengatakan itu sebagai hukuman, bukan konsekuensi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid atau si anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan dia pun tidak dilibatkan dalam
jenis hukuman tersebut, karena memang mungkin spontanitas Mas Seno, karena ketika pembelajaran si Iva ini tidak memperhatikan, kemudian dengan melakukan seperti itu agak sedikit emosi mungkin Mas Seno, kemudian melakukan hal tersebut. Dan hukuman ini bersifat satu arah dari pihak guru saja yang memberikan, dan murid pun menerima tanpa suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik itu sebelum maupun sesudahnya. Murid harus melakukan itu karena guru memberikan hukuman hanya dari satu arah. Kemudian hukuman itu bisa berupa fisik maupun psikis. Anak-anak akan disakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Tadi Iva termasuk ya fisiknya dia juga seperti itu tadi, dia memang meskipun Pak Seno tidak melakukan pukulan atau mungkin menjewer atau apa, tapi secara psikis pun dia sangat malu. Kita bayangkan, iya gimana Belas? Iya, teringat terus sampai tua ya, mungkin sampai dia dewasa akan ingat. Dan banyak memang kelemahan kita ketika kita diperlakukan negatif oleh orang lain itu akan ingat terus. Tapi yang positif malah lupa. Ini harus diperbaiki ya, harusnya gimana Banjar? Harusnya yang kita ingat justru perbuatan baik orang lain dari kita. Kita juga ingin melakukan mungkin membalas juga, malah justru biasanya yang negatif ya. Dan ini harus kita perbaiki lah pola pikir kita. Betul sekali. Nah, sekarang disiplin dalam bentuk konsekuensi. Nah, ini perbedaannya dengan hukuman tadi. Kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati bersama, sudah dibahas dan disetujui oleh murid. Nah, ini memang kita lakukan kesepakatan kelas ini di awal tahun pelajaran. Alhamdulillah di kelas kita juga sudah ya Bapak Ibu, kita membuat kesepakatan kelas yang anak-anak sendiri yang mengusulkan, kemudian kita rangkum bersama, kemudian semua kesepakatan kelas ini sudah diketahui anak dan anak-anak pun sudah tahu bagaimana konsekuensinya jika melanggar dan seterusnya. Ini kita sebut dengan kesepakatan kelas yang nanti kita pelajari juga di kegiatan kita hari ini. Yang kedua, konsekuensi itu murid dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Sikap guru senantiasa mengontrol murid. Jadi kalau hukuman tadi bisa jadi dia teringat terus sepanjang hidupnya, bahkan mungkin karena diberikan hukuman yang tadi bagi Iva mungkin sangat memalukan bagi dia. Baiklah Bapak Ibu, kita selanjutnya akan mengetahui apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini sudah saya buat dalam bentuk tabel. Antara kiri kanan langsung menunjukkan perbedaannya. Kita mulai dari yang pertama. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, belum tentu menyakitkan. Yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit, baik itu fisik, bisa juga hati atau psikisnya untuk jangka waktu yang lama. Dia akan membekas, teringat terus hukuman yang telah dia terima dari seseorang. Kemudian konsekuensi membuat anak memang merasa tidak nyaman, tapi hanya dalam waktu jangka pendek. Kemudian hukuman, anak justru membenci kedisiplinan itu. Ketika dihukum dia semakin membenci. Dia saat itu mau menurut dihukum, tapi dia akan terus semakin membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi lawannya, anak akan menghargai disiplin. Dan hukuman bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi bersifat stimulus atau tanggapan. Yang berikutnya, hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan dirinya. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep dirinya menjadi baik. Sedangkan yang berikutnya, hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, ini fatal sekali. Kalau dia dihukum secara fisik maupun psikis, artinya dia pun akan berupaya bagaimana saya akan menyembunyikan kesalahan saya biar saya tidak kena hukuman. Dia pun akan mencari berbagai cara untuk menyembunyikan hal itu. Kemudian kalau konsekuensi, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, rasa marah, bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi, memang dia kehilangan hak. Namun, dia juga dibuat tidak nyaman, diasingkan, namun sifatnya sementara. Demikian untuk yang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita bisa langsung melihat tentunya antara hukuman dan konsekuensi perbedaannya cukup memang sangat berbeda jauh, dan kita tentu akan memilih yang konsekuensi. Nanti kita berikan beberapa contoh. Nah, ini ada beberapa peristiwa. Bapak Ibu silahkan menyampaikan apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama,
Seorang anak diminta lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Sepakat semua? Ya, baik. Yang kedua, murid diminta bertelanjang kaki atau melepas sepatunya sepanjang hari karena dia tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Karena peraturan sudah ditentukan Sejak awal, anak juga tahu. Ya, dan juga konsekuensinya apa sudah ditentukan dalam peraturan itu. Baik. Kemudian yang ketiga, membersihkan tumpahan air di meja tulis, di meja belajar dia di kelas karena tersenggol saat belajar. Karena dia menumpahkan, kemudian dia ya, harus membersihkan itu. Konsekuensi ya, jelas ya Bapak Ibu. Bagus. Kemudian kehilangan waktu 10 menit jam istirahat untuk dia mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi juga, bagus. Yang kelima, murid diminta untuk push up 15 kali. Ini Pak Ati bagaimana nih Pak Ati? Sampai disuruh push up karena tidak menggunakan masker ke sekolah saat pandemi itu. Iya, hukuman ya. Terima kasih, berarti Bapak Ibu sudah bisa sangat memahami perbedaan hukuman atau konsekuensi tadi, dan kita tentunya memilih yang konsekuensi karena banyak hal negatif yang akan terjadi pada anak didik kita, murid-murid kita kalau kita memberlakukan hukuman pada mereka. Nah, sekarang restitusi dan keyakinan kelas, bagian ketiga. Restitusi, sebelumnya sudah pernah mendengar Bapak Ibu istilah restitusi? Sudah. Bapak Ibu yang lain? Sudah pernah? Bagaimana? Bu Lia? Bu Iji? Restitusi? Ya. Baik, kita belajar bersama. Kita belajar bersama kok hari ini ya. Restitusi itu apa ya? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dia itu juga melakukan kesalahan, tapi dia itu akan memperbaiki kesalahannya karena kita mengkondisikan si siswa itu untuk dia pun dengan sukarela, dengan ikhlas, senang hati untuk memperbaiki kesalahan mereka, dan mereka pun akhirnya bisa kembali ke teman-temannya tanpa ada misalnya rasa malu atau mungkin dia dipermalukan ataupun hal yang lainnya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, ini yang penting Bapak Ibu, mencari solusi sendiri untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini kita lakukan sedikit demi sedikit untuk membuat anak-anak bisa kita bimbing untuk bisa akhirnya dia menyadari kesalahannya, dia ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana dia harus memperlakukan orang lain. Ini kami, saya dengan Bu Lati juga sudah pernah mempraktikkan restitusi ini. Yang kita lihat bersama ini ciri-ciri restitusi untuk membuat anak itu akhirnya menyadari kesalahannya dan bisa tahu apa yang dia lakukan selanjutnya. Ciri-ciri restitusi cukup banyak. Kita lihat pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kesalahan itu justru membuat anak-anak belajar terhadap kesalahannya sendiri. Memperbaiki hubungan berupa tawaran dan bukan paksaan, menuntun untuk mereka melihat ke dalam dirinya sendiri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan itu atau alasan apa hingga anak melakukan hal tersebut. Kemudian cara yang paling baik untuk restitusi diri, masing-masing orang perlulah restitusi diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi karakter yang kita akan perbaiki, bukan hanya tindakan salah dan harus perbaiki sudah, tapi secara karakter yang kita akan bangun. Fokus pada solusi, pemecahan masalah. Kemudian yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya atau pada teman-temannya lagi tanpa ada beban, yang dia tetap enjoy, tetap bisa berbaur lagi dengan temannya meskipun telah berbuat salah, tapi dia punya solusi atau bisa mencari solusi dengan bimbingan kita. Nah, sekarang kita lihat dulu sebelum ke segitiga restitusi, kita akan tahu dulu apa itu keyakinan kelas. Dulu sering kita sebut kesepakatan kelas, tapi ternyata ini kami mendapatkan istilah baru, tapi sebenarnya prinsipnya sama, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Mengapa ya kok bukan peraturan, tapi atau melainkan harus berupa keyakinan kelas? Jadi kalau peraturan itu memang sudah digariskan atau sudah dibuat oleh pihak sekolah atau pihak guru, anak-anak tinggal melaksanakan. Tapi kalau keyakinan kelas ini kita akan lihat
Karena alasannya untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali pada nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tersebut. Nih kita lihat beberapa ciri-ciri maupun juga bagaimana atau cara membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan lebih, karena dia lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan universal, senantiasa dibuat dalam bentuk positif, Bapak Ibu, tidak dengan kalimat atau kata-kata yang menunjukkan negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian hendaknya ikut semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Karena keyakinan kelas ini diperoleh dari kesepakatan bersama, usul dari setiap warga kelas, semua harus ikut terlibat untuk menentukan keyakinan kelas tersebut. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, karena tidak bersifat tetap, artinya bisa ditinjau atau diubah kembali dari berjalannya waktu. Ini tentang keyakinan kelas. Bedanya dengan peraturan, kita lihat bersama. Ini sudah simpulannya. Yang pertama, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Ini peraturan. Ini keyakinan kelasnya berupa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya kita akan bisa belajar menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, melakukan narkoba. Ini semua peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas ada di kolom yang sebelah kanan. Ini menghormati orang lain, keselamatan, kesehatan, dan seterusnya. Ini adalah sebuah keyakinan kelas. Nah, maaf, ini bagian yang kedua. Nah, kita akan belajar kebutuhan dasar manusia. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia sebenarnya. Ada sebuah kisah dulu, kita awali dengan untuk masuk ke materi. Ada yang berkenan untuk membacakan? Mohon Bu Anja. Ya. Ini ada satu kisah seorang ibu guru yang dengan muridnya si Doni tadi. Silakan Bu Anja. Ibu Astuti, guru kelas 5 SD Mutiara Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas, Doni. Beberapa anak di kelas 5 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu atau Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Astuti, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan? Sekalian, yang pertanyaan berikutnya. Menurut Bapak atau Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Iya, terima kasih Bu Anja. Nah, ini ada satu kejadian di kelas. Doni yang melakukan hal itu tadi, Bapak Ibu, dia meminta bekal makan siang teman-temannya dengan paksa. Padahal Doni itu membawa sendiri bekal makan dari rumah. Kira-kira kalau Bapak Ibu mendapat aduan dari teman-teman Doni, apa yang Ibu lakukan menghadapi situasi ini? Iya, bagaimana Bu Yun? Doni membawa sendiri. Iya, membawa sendiri. Iya. Oh ya, maaf, memang terlewatkan. Tapi Doni itu membawa sendiri, tapi dia malah mengambil paksa milik orang lain, milik temannya. Ya, menurut pendapat saya mungkin apa Doni memang pingin makanan milik temannya, atau gimana ya, pas sengaja mengganggu apa gimana, soalnya membawa sendiri. Masih kurang gitu nggih. Kecuali kalau Doni tidak membawa nggih, itu Doni membawa sendiri. Iya, membawa sendiri. Iya. Gitu. Terima kasih Bu Yunda. Ini beberapa kemungkinan yang mungkin memang menjadi alasan Doni melakukan hal itu. Nanti kita akan lihat, karena setiap orang punya kebutuhan 5 kebutuhan dasar ini dan apa yang melatar belakangi sehingga Doni melakukan itu. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu memang bertahan hidup. Jelas, setiap makhluk hidup memang punya kemampuan diberikan oleh Tuhan untuk kita memiliki kemampuan untuk bertahan hidup. Bahkan sampai hewan maupun tumbuhan, ya, kita tahu juga. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan dasar manusia. Kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kira-kira nanti Doni ini akan masuk pada kebutuhan apa sehingga dia melakukan hal itu? Kebutuhan bertahan hidup itu merupakan sifat fisiologis setiap makhluk hidup termasuk manusia.
Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini merupakan kebutuhan kita untuk bisa bertahan hidup, untuk bisa kita merasa lebih aman dan nyaman. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini setiap orang juga memiliki kebutuhan dasar ini. Anak-anak pun demikian pula, meskipun dia masih kecil, belum sedewasa kita, tapi mereka pun membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima di lingkungan mereka. Dia ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka lebih bersemangat belajar karena suka gurunya. Ya, suka dalam arti ya kita tahu ya, bukan hal yang negatif lah. Suka, dia cocok dengan gurunya, dia akan lebih semangat belajar. Nanti akan saya belajar dengan bu ini, bapak ini, kemudian dia lebih semangat belajar. Bagi mereka, teman sebaya sangat penting. Mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Nah, kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar penguasaan. Ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Dia menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya. Mereka mau atau ingin didengarkan dan ingin memiliki rasa harga diri. Ini kebutuhan dasar manusia yang ketiga. Nah, sekarang lihat, monggo dipersani. Dalam kasus Doni tersebut, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena teman-temannya takut kan, diambil secara paksa pun teman-temannya tidak berani melawan karena temannya menjadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Doni ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan. Ternyata anak-anak kita pun juga puas kalau dia akhirnya temannya takut pada saya. Mungkin murid-murid kita juga ada seperti itu ya. Dia itu cari artinya dia ingin bisa ditakuti teman-temannya melakukan hal apa ya yang supaya temannya takut menurut pada dia. Jadi Doni kalau alasannya ini karena seperti ini, dia ingin ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, kemudian menjadi terampil, diakui atas prestasinya, dan tadi didengarkan dan punya rasa harga diri. Seandainya jawaban Doni tadi alasan dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama terus. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni pun sedang berusaha memenuhi kebutuhan yang keempat, yaitu dia butuh kebebasan. Tuh Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir kesenangan. Setiap manusia butuh ini kebutuhan dasar yang kelima, kesenangan. Butuh untuk mencari kesenangan, bermain, bertawa. Anak-anak juga butuh kesenangan yang tinggi. Biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Mereka juga bisa juga loh berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang dia senangi. Dia asik mengerjakan meskipun rumit pun, karena dia senang, dia sangat menikmati dan berkonsentrasi tinggi. Mereka juga suka permainan, suka mengoleksi barang, bergurau, suka melucu, juga menggemaskan sekali anak-anak kita. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka pun masih tampak lucu saja. Ya Banjar ya, lihat anak-anak yang masih kecil, mereka berbuat hal yang kurang baik pun masih terlihat lucu juga, karena memang mereka itu ingin memenuhi kebutuhan kesenangan tadi. 5. Posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, ini yang akan kita kupas juga. Bagaimana 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik? Ada 5. Yang pertama, penghukum. Ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru bisa bersuara atau mengucapkan dengan lembut. Bisa juga guru berposisi atau mengambil posisi sebagai teman. Pak guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun dia tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Dia berposisi sebagai teman. Yang keempat, monitor atau pemantau, memonitor artinya mengawasi. Kemudian manajer, ini ada respon, menunjukkan tanggung jawab guru. Dalam posisi terakhir, manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dia dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kita lihat yang pertama ini, contoh yang guru dalam posisi penghukum. Dengan nada suara tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, jari menunjuk-nunjuk dan menghardik, mungkin seperti itu. Kemudian dengan kata-kata yang kalimat yang lantang maupun keras. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Sambil berkaca pinggang mungkin ya. Kalau bapak guru yang mungkin berkumis mungkin lebih, mungkin kalau digambar dalam kartun sampai kumisnya mungkin seperti itu. Nah, tanyakan pada diri kita masing-masing Bapak Ibu,
Bagaimana ya perasaan murid kita kalau kita sebagai guru berbicara seperti itu saat murid datang terlambat? Apa yang terjadi kira-kira murid kita? Kita posisikan sebagai murid. Mungkin murid akan apa, Bapak Ibu? Iya, mutung ataupun marah tapi tidak dilampiaskan. Dia sebenarnya marah dalam hati karena yang marah itu tadi yang penghukum adalah guru. Dia hanya menyembunyikan dalam hatinya. Dia pun akan menyimpan rasa dendam, bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid itu marah, kemudian mencoret-coret, melampiaskannya dengan mencoret-coret bukunya, atau mungkin mejanya, atau mungkin malah teman di sampingnya, di sebelahnya mungkin jadi pelampiasannya. Lebih buruk lagi nih kalau di tingkat SMA, mungkin SMP, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu gurunya, menggores kendaraannya dengan paku atau mungkin menghadang dan sebagainya. Ini yang lebih ekstrim. Semoga tidak terjadilah pada murid-murid kita. Bagaimana guru yang berposisi sebagai pembuat orang lain merasa bersalah? Guru menyampaikannya dengan suara memelas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya guru merapat dengan muridnya, lesu. Contohnya ini, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu kan sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu sedih dan seperti itu. Ibu kecewa sekali. Sambil mendekatkan pada tubuhnya pada muridnya, mengelus atau apa, dia membuat si Adi ini akhirnya merasa bersalah karena tadi bu gurunya mengatakan seperti itu. Perasaan murid kita saat ditegur ini kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Murid akan merasa bersalah ya, karena guru, kamu kok sampai seperti itu membuat ibu kecewa, membuat ibu sedih, sudah berulang kali dinasehati. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Anak akan merasa menjadi orang gagal, tidak sanggup membagikan orang lain. Kadangkala sikap ini lebih berbahaya Bapak Ibu, karena sikap penghukum lebih berbahaya daripada sikap penghukum tadi, karena emosinya akan tertanam rapat di dalam hatinya. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid yang dihukum tadi, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya melalui tadi cara negatif, mungkin mencoret-coret bukunya, mungkin memukul-mukul meja, atau mungkin dirinya sendiri. Murid akan ketika diposisikan seperti ini, guru yang memberikan rasa bersalah tadi, tiba-tiba dia akan bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ini dia menyembunyikan kemarahannya itu tidak secara langsung, karena dia memang merasa gagal membuat ibu guru saya sedih, membuat ibu guru saya menjadi tidak bahagia. Dia akan memendam perasaan itu. Sekarang kalau posisi guru sebagai teman, dengan nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya juga merapat ke murid, mata dan senyum jenaka karena berlaku seperti murid. Adi, yolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu kan sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Anak merasa gurunya sebagai teman. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk saja sana. Nanti bapak guru bantu. Kamu ini mungkin sambil ditawa atau apa ya, sambil senyum-senyum. Nah, si murid bagaimana perasaannya ketika guru melakukan hal ini? Ya. Dia senang ya Bapak Ibu ya diperlakukan seperti itu, tidak dimarahi, tidak dibuat menjadi rasa bersalah. Murid akan senang, akrab sekali dengan gurunya. Namun ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru itu. Bila ada masalah, dia mengandalkan guru tadi untuk membantunya. Akibat yang lain, dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat yang baik atau berbuat sesuatu yang baik bila yang menyuruh itu guru itu, karena dia merasa itu guru seperti teman saya. Dan belum tentu berlaku untuk semua guru maupun orang lain. Karakternya belum terbentuk. Dia hanya akan mau baik, mau berbuat baik hanya pada guru yang dia rasa sebagai teman itu. Yang keempat, pemantau. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Ya, tidak seperti teman ataupun tadi penghukum atau pembuat rasa bersalah. Guru berkata, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak? Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya, benar. Nanti pada jam istirahat kamu harus sudah di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bahasanya formal. Dia mungkin tidak memberikan gestur tubuh yang akrab atau apa, tapi formal karena pemantau. Perasaan murid ketika diberlakukan seperti ini, murid paham sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar aturan. Guru pun tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, tidak marah, tidak membuat siswa merasa bersalah. Namun ini
murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu istirahat dan mengerjakan tugas. Guru pun tetap memonitor atau memantau karena tidak mungkin dia ditinggal sendiri saat mengerjakan tugas di waktu teman lainnya istirahat. Nah, yang puncaknya ini yang kelima, sebagai manajer, nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat kepada murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Kemudian guru pun berkata, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Ini adalah sebagai posisi manajer, membuat siswa, dengan suara guru yang tulus, tidak marah, tidak meninggikan suara, tidak sampai berkaca pinggang mungkin, tidak nunjuk-nunjuk jari dan sebagainya. Murid juga tidak menyesal, tidak tampak sedih. Ini fokus kita adalah pada murid, bukan untuk membahagiakan guru. Jadi kadang kita sok-sok itu yang bahagia kita, padahal kita fokusnya kepada murid kita, bukan juga pada guru atau orang tua. Bila bu guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa sanksinya terhadap peraturan tadi. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Tetap harus dengan bimbingan guru. Ini segitiga restitusi. Untuk menyelesaikan masalah, kita akan melihat ada 3 sisi. Yang pertama, kita menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi kebutuhan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini beberapa kalimat yang bisa kita contohkan ketika kita menstabilkan identitas. Karena setiap orang pasti punya kesalahan. Kita pun mengatakan sama, ibu pun pernah melakukan kesalahan ini. Dia anak biar stabil identitasnya atau perasaannya. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan kita tanya mengapa. Kemudian akhirnya yang terakhir menanyakan keyakinan, nilai apa yang kita sudah sepakati di kelas saat awal tahun pelajaran, kayak gitu. Anak-anak kita ingatkan dan dia akhirnya tahu bahwa dia telah melanggar kesepakatan itu. Kemudian kita tanya, anak kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita giring anak-anak untuk bisa menyadari kesalahannya dan ingin seperti apa, ingin jadi pribadi yang lebih baik. Ini segitiga restitusi ada 3 tahapan. Nah, menstabilkan identitas ini tadi sudah bagaimana tadi langsung saja saya lewati. Dan terakhir menanyakan keyakinan dan konklusi. Ini simpulan. Simpulannya, dalam menciptakan budaya positif, hendaknya kita sebagai pendidik, sebagai guru memiliki standar kepribadian. Mari kita belajar bersama Bapak Ibu, profesional dan sosial yang baik. Di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini dan memposisikan dirinya sebagai seorang manajer. Penerapan disiplin positif dipraktikkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Tentu banyak kekurangan, banyak kesalahan yang saya lakukan, mohon maaf. Semoga pertemuan kali ini membawa manfaat bagi kita semua, bagi dunia pendidikan pada umumnya. Kita terus berjuang untuk kita terus memberikan yang terbaik pada anak-anak didik kita. Kita juga berdoa semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, juga kita berkesempatan untuk memperbaiki diri, berupaya untuk terus memperbaiki diri. Karena tidak ada hentinya belajar ya, kita selalu harus mau belajar dan terus belajar karena tidak ada batas waktu belajar. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi